Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 2023 kita semuanya juga memiliki pekerjaan rumah yang penting, yaitu bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang P2SK. Undang-undang ini adalah milestone yang sungguh historis dan luar biasa untuk sektor keuangan termasuk pasar modal. Karena ini adalah sebuah omnibus yang mereform hampir keseluruhan dari sektor keuangan. Dari mulai penguatan kelembagaan otoritas di sektor keuangan, yaitu OJK, BI, LPS, dan bahkan Kementerian Keuangan, namun tetap juga memperkuat independensi dan otoritas masing-masing, memperkuat tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu fokus dari tujuan undang-undang ini, karena kita sudah semakin menyadari bahwa investor retail, apalagi generasi muda, mereka akan sangat-sangat termotivasi. Mereka juga memiliki keinginan tahu yang tinggi dan semangat untuk berinvestasi, namun mereka juga perlu untuk dijaga kepercayaan dengan kredibilitas peraturan dan tata kelola kita. Kita juga perlu untuk terus mendorong akumulasi dari dana jangka panjang untuk sektor keuangan. Karena banyak dari pekerjaan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka 12 bulan atau bahkan 24 bulan. Oleh karena itu ketersediaan apa yang disebut dana pengelolaan jangka panjang menjadi salah satu syarat Indonesia untuk terus bisa membangun secara prudent, sustainable, namun berkelanjutan. Kita juga perlu untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta melakukan literasi, inklusi, dan inovasi keuangan. Saya senang di dalam Undang-Undang P2SK ini untuk pasar modal Indonesia juga akan semakin diperkuat. Saya berharap untuk tahun 2023 kita akan bersama-sama mensosialisasikan Undang-Undang P2SK ini sehingga makin dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga pelaku pasar di dalam rangka kita untuk memperkuat dan membangun sektor keuangan yang makin tangguh, makin resilient, makin bisa dipercaya dan menjadi tempat masyarakat Indonesia dan bahkan dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Ini adalah tema yang sangat cocok dengan presidensi G20 Indonesia yang baru saja kita tutup, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Saya juga menghargai PT Bursa Efek Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam G20. Anda semuanya melakukan peluncuran indeks IDX LQ45 untuk low carbon leaders pada agenda B20 side event November yang lalu. Ini juga penanda bahwa Bursa Efek Indonesia akan menjadi bursa utama bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk transformasi ekonomi kita menuju ekonomi hijau. Ini adalah salah satu pilar yang sangat-sangat penting. Jadi kesiapan kita untuk melakukan itu baik dari sisi policy, regulasi, perusahaan, dan dalam hal ini infrastruktur pendukung seperti Bursa Efek Indonesia menjadi sangat penting. Ini tentu merupakan salah satu capaian yang harus kita jaga momentumnya, karena kita semua tahu bahwa pekerjaan untuk mentransformasikan Indonesia ekonomi menuju ekonomi hijau itu pekerjaan yang luar biasa besar, luar biasa penting, dan luar biasa kompleks. Tidak bisa terjadi secara sendiri-sendiri, harus melalui koordinasi kolaborasi oleh kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk terus menjaga ekonomi Indonesia maju namun sustainable dan makin hijau. Saya juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal, seluruh manajer investasi, para emiten, otoritas pengawas, Bursa Efek Indonesia, dan anggota SRO, yaitu PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, penyelenggara pasar, investor, dan lembaga penunjang pasar modal, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi di dalam memperkuat dan mengembangkan pasar modal Indonesia ke depan. Ini kita akan jadikan modal
persatuan, kekompakan, sinergi ini kita jaga dan kita terus pelihara pada saat kita memasuki tahun 2023. Yang ujiannya ada kemiripannya dengan tahun 2022, tapi pasti ada perbedaannya. Situasi globalnya dari sisi inflasi, battling dengan inflasi akan mirip, bahkan mungkin lebih agresif. Tapi kondisi resesi dunia mungkin juga akan mulai muncul di beberapa belahan ekonomi, mengalami perlemahan ekonomi. Dan pada saat yang sama geopolitik juga belum mereda. Ini akan membuat kita perlu waspada. Di dalam negeri sendiri kita semua tahu bahwa kita memasuki tahun politik tahun 2023. Oleh karena itu, bagi kita semua untuk terus berkolaborasi, bersinergi, menjaga jangan sampai tahun-tahun yang dianggap sebagai tahun di mana siklus ini dianggap menimbulkan risiko, justru buat kita adalah opportunity untuk make another prestasi. Sama seperti Bursa Efek Indonesia tadi melaporkan, tahun 2022 hampir semua bursa di dunia mengatakan dengan excuse bahwa dunia sedang gunjang-ganjing, maka mereka semuanya dalam situasi red. Tapi Anda bisa mengatakan saya masih dalam situasi yang green. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi mari kita jaga bersama untuk tahun 2023 dalam gunjangan dan berbagai tadi episode yang kita sudah lihat dan antisipasi, kita akan jaga sehingga kita bisa melihat tahun 2023 menjadi another year is a good point for all of you, dan terutama bagi para perusahaan yang sudah IPO atau yang akan IPO dan para investor untuk terus saling menjaga sehingga ekonomi Indonesia makin kuat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kinerja yang dilakukan, yang sudah dicapai, dan jaga terus untuk tahun 2023 sehingga kita semuanya akan bisa menutup tahun 2022 dengan baik dan memasuki tahun 2023 dengan optimisme dan kewaspadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.